Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak untuk membasahi lisan kita ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memilih kita menjadi orang-orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran, yang memilih kita sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di tengah banyaknya orang-orang yang dipalingkan oleh Allah, yang memilih kita sebagai ahlul Quran, yang demikian banyaknya orang-orang yang menjadi ahlul dunia atau ahlul hawa nafsu mereka. Kemudian kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah menetapkan kita dapat melanjutkan pelajaran tafsir kita yang alhamdulillah kita sudah berada di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ini dia termasuk surah Makkiyah. Sekali lagi saya ingatkan, di antara karakteristik surah Makkiyah apa? Zaki, apa dia? Sama Rizki. Iya, tapi maksudnya karakternya apa? Di antaranya surah Makkiyah menceritakan tentang orang kafir. Kemudian Rizki, ayatnya pendek-pendek, Rafli. Neraka dan surga. Ada yang lain? Tentang hari akhirat. Ini salah satunya. Kalau adapun maksud surat, ya, yang pertama dia adalah surah Makkiyah. Yang kedua, maksud surat itsbatu anna wuqu'al qiyamati wal jazaa'i fiha haqqul la raiba fihi. Menetapkan bahwa hari kiamat dan balasannya betul-betul ada. Jadi maksud surat adalah menetapkan bahwasanya hari kiamat dan seluruh balasannya, bahwasanya hari kiamat dan seluruh balasannya itu hak, tidak ada keraguan padanya. Menetapkan bahwasanya terjadinya hari kiamat dan balasannya itu adalah perkara yang hak, tidak ada keraguan padanya. Ini akan dikabarkan kita. Qala ta'ala al-haqqah. Ya, ini nama dari nama-nama kiamat. Sama dengan at-tammah, as-sakha. Itu semuanya nama dari nama-nama hari kiamat. Kemudian apa yang hak? Kenapa Allah menamakan dari nama-nama hari kiamat al-haqqah? Sesuatu yang hak. Karena hari kiamat adalah pasti hak. Ada, betul adanya. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, "Wal jannatu haqqun, wan naru haqqun." Surga itu hak. Neraka itu hak. Dan tidak mungkin seseorang dipisahkan antara surga dan neraka kecuali setelah terjadi hari kiamat. Ya. Kemudian kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, min asma'i yaumil qiyamah. Al-Haqqah ini nama dari nama hari kiamat. Li'annaha tahukku wa tanazzalu bil khalq.
Kenapa dia dinamakan al-haqqah? Karena dia sesuatu yang hak, yang turun kepada makhluk-makhluknya, yang diperuntukkan kepada makhluk-makhluknya. Wa tadharu biha haqa'iqul umur. Kenapa dikatakan dia al-haqqah? Karena nanti hari kiamat, hari dinampakkannya segala sesuatu hakikatnya. Segala hakikat yang tersembunyi di dalam dada pada hari kiamat akan dinampakkan. Sebagaimana firman Allah, wa hussila ma fis sudur. Akan dinampakkan seluruh apa yang ada di dalam hati. Hari itu semuanya hak seseorang akan dikembalikan. Orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dirampas tanpa hak, pada hari kiamat akan dikembalikan seluruh kepada hak. Jangankan manusia, jangankan orang-orang yang taat, sampai kepada binatang saja dia akan diadili oleh Allah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti seekor kambing yang bertanduk pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka kambing yang tidak bertanduk karena ditanduk, nanti Allah di hari kiamat kasih dia tanduk, kemudian dia membalas tanduk yang pernah menanduknya. Saking haknya pada saat itu, seluruh hak akan diberikan hak. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, wa'atu kullu haqqin haqquha, dan berikanlah seluruh haknya itu haknya. Berikanlah seluruh hak-hak kepada hak. Berikan memang nih, sebelum nanti kita menjadi orang-orang yang muflis. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu ya Rabbi, siapa itu orang yang bangkrut? Ya, kata para sahabat, orang yang hartanya dirampok. Ada yang mengatakan perhatikan rezeki, ada yang mengatakan bahwa kata orang yang hartanya ditelan bumi. Ya, diperhatikan zaki. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang hartanya apa? Ditipu habis, selesai. Itu yang namanya orang yang bangkrut. Kata Nabi tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala yang banyak, akan tetapi ketika pahala yang banyak itu didekatkan kepadanya, maka datanglah orang-orang yang menuntutnya. Ada yang mengatakan kamu pernah contreng kehormatan saya, diambil pahalanya. Ada yang mengatakan kamu pernah merampas harta saya, diambil lagi pahalanya. Ada yang mengatakan kamu pernah mencaci maki saya, menghina saya, memfitnah saya, diambil lagi pahalanya. Ada yang mengatakan kamu pernah merampas hak saya, diambil lagi pahalanya. Sampai datang orang, habis pahalanya. Maka orang yang datang karena sudah habis pahalanya, maka orang yang datang itu dosanya diangkat oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang muflis ini. Naudzubillah. Makanya dia dikatakan al-haqqah, hari yang benar, hari yang diberikan haknya pada hak, hari yang tidak ada keraguan padanya. Qala ta'ala mal haqqah. Tahukah kalian apa itu mal haqqah? Ataukah kalian apa itu haqqah? Di sini sekali lagi pernah kita pelajari di surat apa? Apa? Surat apa? Yang ada pertanyaan. Hah? At-Tariq. At-Tariq wa ma adraka at-Tariq as-Sahih. Ada apa lagi? Apa? Mana dalilnya di surat ini? Coba baca. Usahakan ya, jangan biasakan diri berbicara tanpa dalil. Al-Qadar. Jadi berpikir dulu baru bersuara. Ahli ilmu itu tidak sama suaranya orang awam. Ahli ilmu harus kalau berbicara ada dalil sudah terlintas di pikirannya baru bicara.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan sampai hati yang terbetik itu akan ditanyai oleh Allah. Jadi jangan asbun. Kalau kita ahli ilmu sama orang awam, asbun apa bedanya kita? Apa yang membedakan ahli ilmu dengan? Ya kalau ada dalilmu salah pendalilan tidak jadi masalah. Makanya saya tanya apa dalilmu? Coba cari di surat Tin apa? Wattini wazaitun. Wa ma adraka ma zaitun? Ada tak? Yang ditinggalkan lain. Coba dalilnya apa? Coba apa? Wa ma adraka mal hukam. Ada. Al-Qaryah. Wa ma adraka mal qaryah. Itu namanya. Al-Intidar. Coba. Was-samaa'i wa jangan kau bikin lain. Ida samaa'i fatarat. Wa idza kawakibu tasarat. Mana pertanyaannya? Perlu banyak istighfar ini. Apa? Yang benar itu tadi Al-Qaryah, Al-Qadar, At-Tariq, Al-Ma'un salah juga di mana? Ya, itu diperhatikan. Ini apa namanya? Apa? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Satu. Menunjukkan sebagai apa? Sebagai bukan keagungan Allah, sebagai agungnya perkara ini. Ya, itu. Kemudian Allah Ta'ala wa ma adraka mal haqq. Ini Allah dua kali. Dan tahukah kalian apa itu al-haqq? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ya, hari kiamat ini didustakan oleh siapa? Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qaryah. Tentang al-haqq ini itu telah ada yang mendustakannya. Jadi kalau kalian berdakwah, kamu berdakwah ya Muhammad, orang kafir mendustakan, jangan heran. Ini sudah ada umat-umat sebelum yang mendustakannya. Sungguh kata Allah, kadzabat. Allah bayangkan, Allah pakai fi'il madhi, bukan fi'il mudhari padahal telah dahulu. Langsung Allah kabarkan pada saat itu. Bayangkan ini sebagai taukid. Ini kaidah ya. Kalau ada suatu permasalahan ini Allah turunkan pada saat Nabi Muhammad, padahal menceritakan yang telah terdahulu, menunjukkan bahwasanya itu terjadi. Pada saat itu yang mengingkari itu sudah ada, sama persis dengan terdahulu. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qaryah. Sungguh telah mendustakan Samud dan 'Ad dengan Al-Qaryah ini, dengan hari kiamat ini. Al-Qaryah di antara nama-nama hari kiamat, nama Al-Haqq. Fa amma Tsamud fa uliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, mereka kami hancurkan, mereka kami binasakan dengan toghiyah, dengan kejadian yang luar biasa, sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui batas. Wa amma 'Adun fa'uliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum 'Ad, itu kami binasakan mereka dengan kami mengirim rih, angin sarsarin atiyah, yang sangat dingin lagi kencang. Jadi di sini pelajarannya perlu diperhatikan. Allah membinasakan kaum 'Ad dengan cukup mengirim angin. Tapi bukan hanya angin biasa. Angin itu disertai tiupan-tiupan yang dingin yang menjadikan mereka mati menggigit. Ya, mudah bagi Allah sekarang. Apakah kita berada di antara angin?
Kalau kita melakukan maksiat, entah di WC, di kamar, sekitar kamar ada angin, ada angin. Mudah menjadikan angin yang kita, bahkan angin yang ada dalam tubuh kita. Mudah Allah jadikan angin itu menjadi dingin. Akhirnya membeku. Akhirnya sesak nafas. Akhirnya meninggal. Saya baru tadi itu mengantar jenazah meninggal. Umurnya 31 tahun. Sakitnya hanya sakit mah. Sakitnya hanya 2 hari. Tidak ada di antara keluarganya bahkan suaminya menyangka bahwa dia akan meninggal. Hanya karena apa? Ya, tiba-tiba sesak nafas. Susah bernafas. Akhirnya tertahan. Meninggallah dia tadi malam. Ya, makanya agak sibuk. Dan tadi baru sudah selesai dimakamkan. Di situ, kalau Allah bukukan itu nafas di dalam masuk, tidak keluar lagi, bisa tidak? Bisa. Ataukah keluar? Allah bukukan, Allah dinginkan, tidak masuk lagi, bisa tidak? Bisa. Ya, mudah bagi Allah. Maka dari itu kita berada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, mudah bagi Allah membinasakan kita sebagaimana membinasakan orang-orang yang terdahulu. Maka dari itu Allah ingatkan, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Yang kami menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari, bayangkan. Kalau orang di Everest 7 malam 8 hari tanpa api. Ya. Bayangkan ini, bisa mati kedinginan. Inilah yang mereka lakukan. Yang mereka diperlakukan seperti itu. Dan maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Kalian kalau pernah lihat pohon kelapa itu tidak jauh beda pohon kurma. Itu yang begitu rusak, itu berpuluhan tahun. Biasanya kalau pohon kelapa yang rusak ada hewan, ada keras sekali warna hitam. Itu yang makan isi dalamnya itu sampainya kayak kosong. Berpuluh-puluh tahun dimakan baru kosong. Ini mereka ini Allah perumpamakan seperti itu. Artinya apa? Mereka itu bagaikan pohon yang kosong, tidak ada gunanya. Sebatang kara, tidak ada yang mampu menolongnya. Begitulah mereka mati bergelimpangan di jalan-jalan. Ya, tidak ada yang mampu menolongnya. Kenapa? Karena seluruhnya dibinasakan. Seperti bagaikan sebatang pohon yang terlantar di jalan-jalan. Pohon itu sudah dikatakan pohon mati, begitu dong ini manusia, kaum kamu yang bergelimpangan dalam keadaan mati disebabkan kedinginan. Kosong dari apa? Kosong dari kehidupan sudah. Kosong dari apa? Kosong dari keimanan kepada Allah, sehingga dia mati bagaikan sesuatu yang terbuat saja. Ya, langit tidak menangis atasnya. Bumi juga tidak ridho akan kelakuannya. Fahal taro lahum min baqi. Bahkan Allah kabarkan, apakah kamu Muhammad melihat ada yang tersisa dari mereka? Coba lihat itu batang pohon yang di tengah hutan, jatuh, kosong, jatuh. Nanti kan dimakan tanah, akhirnya menyatu sama tanah, sehingga tidak ada lagi. Begitulah mereka. Mereka mati bergelimpangan, tidak ada yang menolongnya. Kenapa? Karena semuanya dibinasakan, disebabkan kekufuran mereka. Yang akhirnya apa?
Mereka dimakan tanah. Mereka tertenggelamkan oleh tanah. Sehingga kamu tidak melihat di antara mereka ada yang tersisa. Padahal kaum Ad ini adalah kaum yang besar. Kaum yang tingginya tinggi sekali. Bayangkan kalau mampu memahak gunung-gunung. Rumahnya ini dari gunung. Kalau satu gunung nabelah, itu sudah jadikan pintu. Baru napahat tidak pakai alat. Palu-palu ini. Bikin kamar, bikin WC, bikin ruang tamu. Ya, tinggal rumah-rumahnya saja yang dilihat. Orangnya tidak ada. Ya, kemudian kata Allah, wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khatir. Dan telah datang pula Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Apa kesalahan besarnya? Kufur kepada Allah. Ya, mendustakan Rasul Allah. Tidak mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya. Fa'atau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Kenapa? Karena mereka memaksiati Rasul mereka. Rasul mereka mengatakan ibadahlah kepada Allah semata. Mereka beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada orang-orang soleh. Rasulnya mengatakan ikuti saya, kamu akan selamat. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti keinginannya belaka. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Ini tentang kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Agar kami menjadikan sebagai pemberi peringatan, yang sebagai pemberi peristiwa yang diperhatikan udhunun wa'iyah, oleh telinga-telinga yang mau mendengar. Jadi awal kesyirikan itu terjadi di masa Nabi Nuh. Ini sepakat para ahli sejarah, yang diakui, yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwasanya ahli sejarah sepakat awal pertama kali terjadi kesyirikan di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam, dengan mengambil orang-orang soleh. Ya, itu awal terjadinya. Kemudian Allah binasakan, Allah tenggelamkan mereka. Kemudian ini di bawahnya terjadinya tentang hari kiamat, insyaallah taala, karena waktu yang membatasi kita akan jelaskan. Faedah surat. Kita ringkas faedahnya. 1, tentang kebenaran hari kiamat. Tentang kebenaran hari kiamat. 2, kebinasaan bagi yang mendustakan hari kiamat. Siapa saja mereka, termasuk kita. Bagaimana dikatakan seseorang mendustakan hari kiamat? Ketika mereka tidak mempersiapkan hari kiamat, tidak persiapkan bekal, disuruh sholat tinggalkan sholat, suruh ikuti Rasulullah tidak mengikuti Rasulullah, suruh dikatakan takut kepada Allah dia tidak takut kepada Allah. Hati-hati, mudah bagi Allah binasakan kita. Ya, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, mereka ini pembesar-pembesar, orang-orang kuat, orang-orang punya pasukan, tapi Allah binasakan. Apalagi kalau kita pasukan kan tidak ada, bukan juga presiden, kekuatannya juga kecil.
Baru mau mendustakan hari kiamat, ya hati-hati. Kemudian kebinasaan bagi yang menyelisihi Rasul. Kebinasaan bagi yang menyelisihi Rasul. Kebinasaan bagi yang menyelisihi Rasul. Yang terakhir, kebinasaan orang-orang terdahulu. Kebinasaan dari orang-orang terdahulu adalah bukti konkret, bukti nyata. Bukti nyata saja, jangan konkret. Bukti nyata supaya kalian paham. Kebinasaan orang-orang yang terdahulu adalah bukti nyata bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran. Ya, kebinasaan orang-orang yang terdahulu adalah bukti nyata bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran. Pelajaran apa lagi setelah fakta? Saya tanya, pelajaran yang paling terbesar dalam hidup antum apa? 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 Apa tadi? Hampir meninggal. Al-Quran. Ada lain, pelajaran apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ilmu agama, hampir meninggal, tauhid, akidah, Al-Quran, akhlak, tafsir. Ini semua ini. Pokoknya bikin kok usahakan kalau menjawab punya rasional. Kita pinjam. Perhatikan, pelajaran yang paling berharga dalam hidup kita adalah hidup yang telah kita lewati. Saya ulang, pelajaran yang paling berharga dalam hidup adalah hidup yang telah kita lewati. Hari yang kemarin. Kalau kita mengambil pelajaran dari Al-Quran hari kemarin, maka hari ini itu yang paling berharga, yang telah berlalu. Ya, maka dari itu para ahli ekonomi itu mengatakan apa? Guru yang terbaik adalah kegagalanmu di hari yang telah lalu. Guru yang terbaik adalah kegagalanmu di hari yang telah lalu. Itu pengalaman. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya, yang kita lalui. Makanya itu Allah banyak mengabarkan dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, sejarah di dalam Al-Quran sepertiga Al-Quran. Makanya itu kalau orang yang mau menjadi ahli tafsir harus baca itu, bacanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karena kenapa? Dalam kitab itu ditulis lengkap kitab sejarah. Sedangkan Al-Quran sepertiganya, jadi kalau 30 juz berarti berapa kalau sepertiga? Kurang lebih sekitar 10 juz. Itu membahas apa? Kisah-kisah. Coba lihat. Kisah orang terdahulu ada. Kisah di saat zamannya Nabi Muhammad ada. Kisah yang akan datang ada. Semuanya lengkap. Kisah orang terdahulu kalau mulai dari Nabi Adam sampainya Nabi Muhammad. Kisahnya di masa Nabi Muhammad semua sahabat pernah dikisahkan. Istri-istri Nabi ada kisahnya datang. Sahabat-sahabat Nabi ada kisahnya datang.
Peperangan-peperangan Nabi ada kisahnya di dalam. Kehidupan Nabi ada kisahnya dalam Al-Quran. Yang akan datang penghuni surga ada kisahnya dalam. Penghuni neraka ada kisahnya dalam. Tentang nanti yang akan datang turunnya Isa ada di dalam. Munculnya Dajjal ada di dalam. Ya'juj dan Ma'juj ada di dalam. Akan terbit matahari dari barat ada di dalam. Semuanya ada di sini. Maka dari itu kalau mau ilmu ini kuasai ini. Kalau mau ilmu kuasai ini. Di sini ini hakikatnya ilmu. Tidak ada orang berilmu tidak berinteraksi dengan ilmu. Nah kalau profesor 7 profesornya nak kalah kalau ini antum kuasai. Ya, maka dari itu banyak profesor yang kafir masuk Islam. Kenapa? Berinteraksi dengan ini. Ya, walaupun banyak juga menyeleweng. Kenapa? Karena belum kuat fondasinya, karena merasa profesor akhirnya. Nah, ini yang kita ingatkan ya. Sekali lagi kalau mau keilmuan yang bagus ini, hatamkan ini. Usahakan punya target. Ya, saya ingatkan ini. Punya target, beli kitab tafsir. Kalau tidak minimal pernah hatamkan di pondok ini Al-Quran 30 juz beserta terjemahannya. Ya, Muhammad punya program. Jangan cuma baca bahasa Arabnya baru tidak mengerti jadi. Mau dia apa itu bacaan? Bagus, tapi kalau tidak dimengerti ji. Ya, Al-Quran itu diturunkan lidzikr, untuk menjadi memberi peringatan. Mau'idatu wa rahmatun lil mu'minin, sebagai mau'idah. Bagaimana mau menjadi mau'id kalau tidak tahu artinya? Ya, baca artinya ya. Saya mau semuanya membaca ini, saya kasih waktu sampai libur. Yang tidak membaca sampai artinya nanti tidak dikasih libur 2 bulan ke depan. 30 juz. Baca sama artinya dibaca sedikit demi sedikit. Berapa bulan? Tidak terlalu lama, kita 2 bulan. Cepat atau lama? Mau kita berapa bulan? 10 bulan. Hah? 4 bulan. Tidak dihafal, dibaca saja. Jadi cara bacanya itu mudah. 1 juz berapa? Kalau 30 hari berarti 30 juz. Berarti 1 juz 1 hari. Dalam 1 juz ada berapa lembar? 10. Juz 1 juz sama juz 30 12 lembar. Caranya sholat, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, 2 lembar. Jadi dalam waktu 5 hari berapa nih? 1 juz nih 5 hari. Kayak ini bukan dihafal, dibaca nih. Baca saja. Oh ini, ambil di pelajaran. Oh ini misalnya. Oh misalnya Alif Lam Mim. Inilah kitab yang benar. Oh Al-Quran itu benar. Oh Al-Quran itu pemberi hidayah. Al-Quran itu bermanfaat untuk orang beriman. Baca saja. Baca. Jangan kau baca 1 lembar naiki 4 lembar. Nah, saya waktu itu di pondok begitu disuruh hatam kata lewat. Hati-hati ki, Allah Maha melihat. Ya, cica-cica matanya yang begitu lah. Nah, Abdullah itu antaranya begitu. Nah, jadi kalau cica-cica Abdullah itu gitu sebabnya. Saya kasih waktu 4 bulan. Ya 4 bulan saja. Masa cepat? 1 lembar mau pengen baca 360 hari. Masa nggak bisa 1 lembar 1 hari membaca artinya? Sana injil 3 tahun. Tidak gitu. Yang jelas membaca. Baca saja, jelas baca bersama memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.